Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda selalu sehat, dilindungi oleh Allah, dan ilmu-ilmu yang Anda tuntut selama ini berguna atau bermanfaat dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita membahas tentang semua dapat diselesaikan dengan musyawarah. Nih judulnya, semua dapat diselesaikan dengan musyawarah. Ada 4 subjudul pada materi ini. Yang pertama yaitu memahami ayat tentang kewajiban dan etika musyawarah, yaitu terdapat pada surah Ali Imran ayat 159. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang karakter musyawarah yang terdapat pada surah Asy-Syura ayat 38. Yang ketiga, tentang waspada pemimpin diktator berdasarkan prinsip syura. Itu hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, yaitu tentang waspada pemimpin boneka yang tidak amanah, yaitu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, ada 4 sub materi. Namun pada hari ini kita membahas satu saja dulu, yaitu tentang memahami ayat-ayat tentang kewajiban dan etika musyawarah yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 159. Coba Anda buka Al-Quran Anda, simak bacaan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, Ibu akan menjelaskan sesuai kosakatanya ya. Simak papan tulis ini. Rahmatin itu artinya rahmat. Sedangkan linta itu artinya berlaku lemah lembut. Fadwan itu artinya keras atau sikap keras. Ghalidan qalbi tahu kita apa? Artinya hati. Jadi ghalidan qalbi, hati yang kasar. Qalbi hati, ghalidan itu artinya kasar. Anfaddu artinya menjauh atau lari. Lanjut, min haulik artinya itu dari sisimu atau disebut dengan
dengan sekelilingmu. Fa'fu. Fa'fu seperti kita ketahui itu maaf. Artinya maka maafkanlah. Syawirhum. Syawirhum ini kuncinya. Bermusyawarahlah dengan mereka. Azamta itu artinya bulatkan tekad. Fatawakkal, seperti kita ketahui tawakal, maka bertawakallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Nah, itu arti kosakatanya. Silakan Ananda fahami. Silakan juga Ananda catat arti kosakatanya. Nah, Ibu akan merangkup artinya. Artinya, maka disebabkanlah rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi hati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu min haulik. Karena itu maafkanlah, fa'fu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, itu arti surah Ali Imran ayat 159. Nah, bagaimana turunnya Al-Quran surah ini? Ayat ini diturunkan setelah perang Uhud. Perang Uhud termasuk salah satu perang yang memberikan kesan mendalam sehingga bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Bisa dibilang sangat menyakitkan bagi Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena sikap umatnya yang tidak mengikuti perintah dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada perang Uhud ini adalah perang yang sangat mengalami banyak kerugian. Nah, apa saja masalah-masalah dalam perang Uhud ini? Yang pertama, ketika Rasulullah berpendapat untuk bertahan di dalam kota Madinah, tetapi para sahabat banyak yang menginginkan perang ke luar kota Madinah. Nah, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, yaitu munculnya di dalam perjalanan menuju Uhud tersebut, yaitu Abdullah Ubay bin Salul. Nah, beliau melakukan penggembosan kekuasaan kepada umat Islam. Nah, yang akhirnya sepertiga kekuatan pasukan itu mundur dari perang. Masalah yang ketiga, yaitu munculnya dari panah yang ditugasi pengendalian situasi dari bukit, tapi di tengah-tengah kebanyakan petugas tersebut lari dari bukit tersebut sehingga banyak yang terkena panah. Dan masalah yang keempat, yaitu munculnya beberapa pasukan yang lari dari medan pertempuran karena tidak mendengar perintah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ada 4 masalah terjadi pada perang Uhud. Nah, peristiwa-peristiwa itu dituntut memberikan kesan yang menyakitkan bagi Rasulullah SAW. Tetapi dengan tabiatnya Rasulullah SAW yang sangat pemaaf,
lemah lembut dan hati yang sayang, maka Rasulullah SAW memaafkan atas perihal tersebut. Pada masa perang Uhud ini terjadinya kekalahan. Namun setelah perang Uhud ini banyak kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh Rasulullah SAW. Nah, kemenangan yang pertama setelah perang Uhud ini adalah perang Ahzab. Seperti biasanya Rasulullah SAW juga bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi apa yang akan dilakukan dalam perang Ahzab tersebut, yaitu dalam firman tadi dikatakan wasawirhum fil amri, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Pada perang Ahzab ini, Nabi beserta sahabat-sahabat melakukan bermusyawarah dalam menentukan strategi apa yang akan dilakukan pada perang Ahzab ini. Supaya musyawarah berjalan dengan lancar dan tertib, maka ada beberapa sikap yang harus dilakukan sesuai dengan perintahnya Nabi. Yang pertama, sesuai dengan ayat tersebut, yang pertama yaitu musyawarah harus dilakukan dengan sikap lemah lembut dan terhindar tutur kata yang kasar. Nah, bersikap lemah lembut itu cara yang pertama dalam melakukan musyawarah. Yang kedua yaitu terbuka dan pemaaf, saling terbuka, saling menyampaikan, dan apabila ada kesalahan maka meminta maaf atau memaafkan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu beristighfar untuk mencapai hasil yang baik dan melaksanakan hasil musyawarah dengan komitmen yang tinggi. Dengan komitmen yang tinggi, maka musyawarah itu akan diselesaikan dengan baik. Maka hubungan dengan lawan harus, maksud itu hubungan dengan lawan bicara harus tetap terjaga walaupun kita mengadakan musyawarah di dalam suatu forum. Nah, begitu pula dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjelaskan tentang surah Ali Imran ayat 159. Yaitu menceritakan tentang bagaimana cara musyawarah yang baik. Yang pertama yaitu dengan bersikap lemah lembut. Nah, yang pertama. Yang kedua yaitu terbuka dan pemaaf. Nah, pertama, kedua, terbuka dan pemaaf. Dan yang ketiga yaitu selalu beristighfar. Nah, ada 3 cara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat bermusyawarah. Nah, maka sebagai umat Muslim yang taat dengan ajaran agama Islam, pakailah ketiga cara musyawarah tersebut supaya apabila terdapat musyawarah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai yang kita inginkan. Itu penjelasan tentang surah Ali Imran ayat 159. Nah, bagaimana Ananda semua? Apakah sudah paham? Semoga atas penjelasan Ibu tersebut Ananda paham. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan, kita akan membahas tentang karakter dalam bermusyawarah yang terdapat pada surah Asy-Syura ayat 38. Tugas Ananda, silakan buat ayatnya, buat kosakatanya, dan buat artinya. Nah, setelah itu pahamilah penjelasan dari ayat tersebut. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Anda paham. Silakan kerjakan tugasnya. Apabila ada pertanyaan nanti, silakan buat di classroom kita. Insyaallah paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.